Hai, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Selamat datang di Computer Applications dengan materi Advanced Filtering. Kita sudah mempelajari filtering sederhana pada pertemuan pertama kita. Sekarang kita akan mempelajari sesuatu yang lebih di dalam memfilter data di dalam Excel. Karena itulah materi ini kita sebut sebagai materi Advanced Filtering, atau fitur ini kita sebut sebagai fitur Advanced Filtering. Saya sudah punya satu buah data di sini. Pada filtering sederhana yang kita pernah pelajari dulu, kita hanya bisa memfilter satu persatu. Maksudnya seperti apa? Misalnya, saya ingin menampilkan siapa saja yang piket di hari Senin. Siapa saja yang piket di hari Senin, maka saya aktifkan filter saya. Lalu saya pilih hari Senin. Oke, saya undo. Misalnya juga saya ingin menampilkan siapa saja yang piket di gedung utama. Maka saya tinggal pilih tempat, lalu saya pilih gedung utama. Yang jadi masalah adalah ketika kita diminta untuk menampilkan siapa saja yang piket hari Senin dan siapa saja yang piket di gedung utama. Kita tidak bisa menggunakan filtering sederhana. Kita coba saja ya. Misalnya pada hari saya pilih Senin, lalu pada tempat saya pilih gedung utama. Ternyata hanya ada satu nama, yaitu Abdul. Padahal kita tahu bahwa ada banyak sekali yang piket hari Senin. Misalnya ini sudah ada 5 orang. Lalu di gedung utama juga ada banyak sekali orang, 5 orang juga. Nah, untuk filtering yang seperti ini kita harus menggunakan advanced filtering. Syarat utama dari advanced filtering adalah kita memiliki kriteria. Kriteria kita tidak tuliskan di dalam rumus, tapi kita tuliskan di dalam salah satu tempat di dalam sel kita. Misalnya di sini, ini saya beri tulisan kriteria agar jelas saja ya. Nanti di kenyataannya tidak perlu menuliskan kriteria seperti ini. Nah, kriteria yang ada pada advanced filtering syaratnya adalah satu, kalian harus menuliskan header dari data kalian secara tepat. Jadi misalnya ketika saya diminta untuk menampilkan siapa saja yang piket di hari Senin dan siapa saja yang piket di gedung utama, siapa saja yang piket hari Senin dan siapa saja yang piket di gedung utama, kita lihat saja atau kita cari header mana saja yang terlibat. Header mana yang terlibat? Tentu saja header hari dan header tempat. Jadi yang sekarang kita lakukan adalah saya tulis kedua header tersebut, hari dan tempat. Sekedar tips saja, saya lebih suka melakukan copy paste instead of saya tulis manual. Jadi seperti ini. Mengapa? Karena di kemudian hari ada kemungkinan nama header itu semakin rumit atau sangat rumit sehingga kita bisa saja salah menuliskan header. Jadi saya lebih suka copy paste. Lalu yang kedua, kita tentukan isi dari headernya. Kita tadi akan mencari siapa saja yang piket hari Senin dan siapa saja yang piket di gedung utama. Jadi saya copy hari Senin di sini, saya paste di hari dan gedung utama saya paste. Sebelum saya paste, saya akan menjelaskan dulu syarat yang ketiga. Syarat yang ketiga adalah posisi dari kita meletakkan isi headernya. Maksudnya gimana? Ketika saya paste gedung utama di sini, seperti ini ya. Hasilnya nanti akan beda ketika saya meletakkan posisinya di sini. Sekali lagi, hasil dari filtering akan berbeda ketika saya meletakkan posisi gedung utama sejajar dengan hari Senin dan ketika saya meletakkan posisinya di bawah hari Senin. Jadi kriteria sekarang saya sudah jadi. Saya sudah punya satu header dan dua baris ke-1, baris ke-2. Cara kerja dari advanced filtering adalah Excel mengeksekusi secara per baris. Excel mengeksekusi secara berbaris. Maksudnya seperti apa? Maksudnya seperti ini. Yang pertama kali dilakukan adalah dia melihat header yang terlibat di dalamnya, yaitu hari dan tempat. Maka yang akan Excel lakukan adalah dia memfokuskan pencarian pada kolom hari dan kolom tempat. Kolom waktu tidak akan dia pedulikan karena di dalam kriteria tidak ada header waktu.
Oke, bisa dipahami. Yang kedua, setelah dia menentukan header yang akan dia cari, dia akan bergerak ke baris pertama, ke sini. Lalu dia akan mencari pada kolom hari siapa saja yang memiliki konten atau isi hari Senin. Setelah itu dia akan melakukan filtering yang pertama. Jadi kurang lebih seperti ini. Saya filter hari Senin, saya copy, saya paste di sini. Waktunya, formatnya masih format berbeda ya, tapi kita cuekin saja. Oke, setelah selesai melaksanakan filtering yang pertama yang ada pada baris pertama, dia akan bergerak ke baris kedua, yaitu dia akan mencari tempat di gedung utama. Tempat gedung utama. Kurang lebih hasilnya seperti ini. Nah, bisa dipastikan hasil akhir kita nanti di dalam melakukan advanced filtering mengandung nama-nama orang ini. Kita coba saja ya. Saya clear. Lalu sekarang saya akan melakukan advanced filtering. Advanced filtering bisa ditemukan di data. Advanced filtering bisa ditemukan di data di bagian advanced. Silakan diklik. Akan ada pilihan baru, akan ada window baru. Bagian atas ini kita cuekin dulu sebentar. Kita sekarang konsentrasi ke list range. List range ini adalah tabel yang akan kita filter. Mulai A1 hingga D18. Lalu kriteria range adalah range atau wilayah di mana kita akan menggunakan kriteria. Dalam kasus ini mulai dari F2 hingga G4. Setelah yakin list range dan kriteria sudah benar, kita tinggal klik OK. Maka dia akan menampilkan siapa saja yang piket hari Senin dan siapa saja yang piket di gedung utama. Bisa dilihat nama yang ada di sini, saya jamin 100% sama dengan nama yang ada di sini. Hanya berbeda urutan. Mengapa? Karena hasil dari advanced filtering adalah memfilter sesuai dengan urutan data aslinya. Oke, sekarang saya clear. Nah, saya tadi menjelaskan bahwa hasil akhir akan berbeda ketika saya meletakkan posisi gedung utama di bawah atau sejajar dengan hari. Yang tadi kita lakukan adalah kita membuat kriteria seperti ini. Sekarang kita coba meletakkan gedung utama sejajar dengan hari. Apakah hasilnya sama? Saya kembali lakukan advanced filtering. Saya klik advance, kriteria range, saya pilih ulang. Lalu saya blok dan saya OK. Ternyata yang muncul hanya satu nama. Mengapa bisa seperti itu? Mengapa tidak seperti tadi? Saya kembalikan kepada tata cara pelaksanaan advanced filtering oleh Excel. Excel melaksanakan advanced filtering per baris. Jadi, ketika dia hanya punya satu kriteria seperti satu baris di dalam kriteria seperti ini saya hapus. Maka yang dia laksanakan adalah dia mencari pada kolom hari yang isinya Senin. Seperti ini beberapa contoh. Lalu dia juga mencari apakah ada yang piket di gedung utama pada hari Senin. Jadi dia benar-benar mencari yang Senin dan di gedung utama. Senin dan di gedung utama. Yang pada akhirnya kita temukan Abdul. Sedangkan ketika saya membuat kriteria seperti ini, yang dia lakukan adalah kembali per baris ya. Hanya saja pada baris pertama yang dia cari adalah siapa saja yang piket hari Senin, siapa saja yang bekerja di hari Senin. Tempatnya kosong. Kosong di sini bukan berarti kosong tidak ada data seperti ini, bukan berarti kosong tidak ada data. Kosong yang ada di sini berarti boleh siapa saja.
Jadi ketika saya membuat kriteria seperti ini, lalu saya menjalankan baris pertama, maka yang dia lakukan adalah dia menampilkan siapa saja yang piket hari Senin dengan tempat di mana saja. Begitu juga dengan hari kedua, dia akan menampilkan siapa saja yang piket pada hari apa saja, karena datanya kosong ya, tempatnya di gedung utama. Jadi itulah cara kerja dari advanced filtering. Bisa dipahami ya? Oke, sekarang misalnya saya punya contoh kasus baru. Tampilkan siapa saja yang piket di gedung utama pukul 09.00. Gedung utama pukul 09.00. Langkah pertama, selalu kita copy headernya. Karena header yang terlibat adalah tempat dan waktu, maka saya copy tempat dan waktu. Sekali lagi, soalnya adalah siapa saja yang piket di gedung utama pada pukul 09.00. Oke, melihat persoalan seperti ini, kira-kira gedung utama dan 09.00 akan kita letakkan sejajar atau berseberangan, atas bawah. Ternyata kita harus meletakkan keduanya secara sejajar. Mengapa? Karena kita meminta Excel untuk menampilkan siapa saja yang piket di gedung utama sekaligus pada pukul 9.00. Seperti ini. Siapa saja yang piket di gedung utama sekaligus pada pukul 9.00. Apa yang terjadi ketika saya menyilangkan kriterianya seperti ini? Maka nanti yang ditampilkan adalah semua yang piket di gedung utama ditambah dengan semua yang piket pada pukul 9.00. Sekali lagi, semakin banyak baris, ada 2 baris di sini ya, maka hasilnya nanti akan semakin banyak. Hasil akhirnya nanti adalah siapa saja yang piket di gedung utama ditambah dengan siapa saja yang piket pada pukul 9.00. Jadi berhati-hati di dalam meletakkan isi kriteria, karena sejajar atau tidak akan membuat perbedaan yang sangat signifikan pada hasil akhir. Bisa dipahami? Oke, pertanyaan selanjutnya. Sekarang kita tampilkan siapa saja yang piket pada hari Rabu di tempat parkir. Sudah bisa caranya ya, sangat mudah. Saya tinggal copy hari dan tempat. Soalnya adalah siapa saja yang piket hari Rabu di tempat parkir. Untuk kontennya, saya tinggal copy hari Rabu di tempat parkir. Sejajar atau atas bawah. Sekali lagi, karena kita akan mencari siapa saja yang piket hari Rabu sekaligus di tempat parkir, maka kita harus mempaste parkir di sebelah kanan hari Rabu. Kita harus mempaste-nya secara sejajar. Mengapa? Karena ketika saya letakkan seperti ini, maka hasil akhirnya nanti adalah siapa saja yang piket hari Rabu ditambah siapa saja yang piket di tempat parkir. Kita coba saja dengan kriteria yang sejajar seperti ini. Saya lakukan advanced, list range saya ganti. Sudah benar. Kriteria saya ganti seperti ini. Oke. Yang piket hari Rabu di tempat parkir ternyata hanya 1 orang. Mudah sekali ya. Baik, sekarang kita coba jalankan menu yang tadi kita cuekin, yaitu yang bagian atas. Kelebihan dari advanced filtering adalah kita bisa membuat data baru. Kita bisa membuat data baru tanpa merusak data lama kita, tanpa meng-hide data kita di tempatnya. Kita tinggal pilih copy to another location. Ketika kita pilih copy to another location, maka bisa dilihat bahwa
opsi copy itu sekarang hidup dan bisa diakses, dan kita bisa memilih pada sel mana kita akan meletakkan hasilnya. Jadi misalnya saya ingin meletakkan hasilnya di sini, lalu saya oke. Maka bisa dilihat bahwa hasil dari advanced filtering saya muncul mulai F5, Jadi ketika data saya ada banyak, ada puluhan misalnya, data akan tetap dimulai di F5 hingga data tersebut habis. Mudah sekali ya. Oke, itu adalah dasar dari advanced filtering. Sekarang kita akan menginjak ke materi selanjutnya pada advanced filtering yang tentunya sedikit lebih tricky daripada materi dasar. Baik, kita akan menginjak ke materi yang lebih kompleks. Silahkan bergerak ke sheet yang selanjutnya, advanced filtering 02. Sekarang saya sudah punya data, anggap saja ini nama mahasiswa. Jadi data nilai akhir mahasiswa. Mungkin ini tanggal tes ya, tapi saya kurang tahu tes apa. Anyway, data ini akan kita olah lebih lanjut dengan menggunakan advanced filtering. Ada beberapa pertanyaan yang mungkin muncul di sini. Sebelum saya mengajukan beberapa pertanyaan tersebut, saya akan menjelaskan kelebihan lain dari advanced filtering. Apa itu kelebihannya? Kelebihannya adalah kita bisa menggunakan range sebagai kriteria. Apa yang dimaksud dengan range? Misalnya di sini saya sudah punya soal. Tampilkan yang nilai akhir di atas 70. Berarti nanti pada hasilnya yang tampil adalah di atas atau sama dengan 70 ya, atau sama dengan 70. Hasil akhirnya nanti yang keluar adalah 70, 71, 72 dan seterusnya. Ini yang saya maksud dengan range. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan ini, kita bisa gunakan operasi lebih besar, karena yang diminta adalah yang nilai di atas 70. Oke, kembali kita jalankan langkah pertama. Kita lihat header mana yang terlibat. Yang terlibat tentu saja header nilai akhir, karena kita diminta untuk menampilkan yang nilai akhirnya di atas 70. Lalu yang kedua, isi headernya. Isi headernya tidak serta-merta kita tuliskan 70. Mengapa? Kalau saya gunakan kriteria ini, maka yang tampil adalah yang nilainya benar-benar 70. Exactly 70. Sedangkan yang kita inginkan adalah yang di atas atau sama dengan 70, yang lebih besar atau sama dengan 70. Maka dari itu, saya tambahkan operasi lebih besar sama dengan di sini. Kita lihat saja ya. Saya jalankan advanced filtering. List range sudah benar. Saya ke kriteria. Kriteria saya pilih J4 hingga J5, lalu saya oke. Maka bisa dipastikan nilai yang muncul adalah semua mahasiswa dengan nilai lebih besar atau sama dengan 70. Mudah bukan? Bagaimana jika pertanyaannya nilai akhir di bawah 65? Tentu saja di bawah atau sama dengan ya. Header yang terlibat masih tetap ya nilai akhir. Tapi yang perlu kita ganti di sini adalah operasinya menjadi lebih kecil sama dengan, dan nilainya menjadi 65. Saya jalankan advanced filtering. List range sudah benar, kriteria juga sudah benar, lalu saya oke. Maka hasilnya adalah semua yang nilainya lebih kecil atau sama dengan 65. Oke, kembali saya clear. Bagaimana jika permasalahannya adalah tampilkan mahasiswa dengan NIM lebih besar dari 12, 10, 11, 0, 14. Kita lihat dulu header yang terlibat. Header yang terlibat tentu saja adalah header NIM. Maka dari itu saya ganti nilai akhir dengan NIM di sini. Lalu karena yang diminta adalah lebih besar dari NIM 12, 10, 11, 0, 14, maka saya tuliskan lebih besar sama dengan 12, 10, 11, 0, 14. Saya jalankan advanced filtering. Kriteria sudah benar, list range juga sudah benar, baru saya oke. That's it, sangat mudah.
Tapi jangan khawatir, itu tadi baru pemanasan. Sekarang bagaimana jika pertanyaannya seperti ini? Tampilkan mahasiswa dengan nilai antara 65 sampai dengan 70. Apa yang harus kita lakukan? Kita ke langkah yang paling mudah dulu, langkah pertama, yaitu kita tentukan header yang terlibat. Header yang terlibat adalah nilai akhir. Saya paste di sini. Yang kedua, kita lihat operasi dan nilainya. Bisa dipastikan ada dua nilai di sini, yaitu 65 dan 70. Nah, karena kita sedang mencari nilai di antara, maka tidak bisa tidak kita harus memasukkan keduanya ke dalam kriteria. Memasukkan kedua nilai tersebut ke dalam kriteria. Maksudnya seperti apa? Maksudnya adalah saya harus menuliskan lebih besar sama dengan 65 karena saya mau yang lebih besar dari 65, tetapi sekaligus lebih kecil dari 70. Kata kuncinya di situ ya. Saya mau menampilkan yang nilainya lebih besar dari 65 sekaligus lebih kecil daripada 70. Jadi sudah bisa dibayangkan ya, di mana saya akan meletakkan lebih kecil sama dengan 70-nya. Tentu saja saya meletakkan lebih kecil sama dengan 70 sejajar dengan lebih besar sama dengan 65 di sini. Kriteria kita kurang lengkap di sini. Mengapa? Karena belum ada headernya. Jadi header bisa digunakan berkali-kali, misalnya seperti ini. Maka yang akan dilakukan oleh Excel nanti adalah dia akan mencari tahu pada header nilai akhir di sini siapa saja yang nilainya lebih besar sama dengan 65 sekaligus lebih kecil sama dengan 70. Sekali lagi, hati-hati untuk tidak meletakkan lebih kecil sama dengan 70 di bawah. Mengapa? Karena nanti hasil akhirnya adalah Excel akan menampilkan semua nilai yang lebih besar sama dengan 65 ditambah, mengapa? Karena berganti baris. Jadi ini baris 1, baris 2. Ditambah semua mahasiswa yang nilainya lebih kecil sama dengan 70. Hati-hati ya, salah meletakkan maka akan fatal pada hasil akhirnya. Jadi kriteria yang benar adalah seperti ini. Kita coba saja. Advanced, list range sudah benar, kriteria saya ganti seperti ini. Lalu saya mau copy hasilnya ke bagian ini C9 dan saya oke. Maka hasilnya akan muncul mahasiswa dengan nilai di antara 65 sampai dengan 70. Ada yang bagian-bagian ini jangan dirisaukan ya, ini hanya sel yang kurang lebar. NIM juga seperti itu. Oke, sangat mudah ya. Sekarang bagaimana jika soalnya lebih kompleks lagi? Seperti apa misalnya? Saya hapus terlebih dahulu. Soalnya sekarang adalah tampilkan mahasiswa yang penguji 1 Chandra pada kelas A dengan nilai lebih kecil dari 60. Sepertinya panjang sekali ya soalnya. Tidak perlu khawatir, kita analisa secara pelan-pelan satu persatu. Kembali ke langkah yang paling mudah. Langkah pertama, kita tentukan dulu header-header yang terlibat. Jadi sudah pasti di sini ada penguji 1, ada kelas, dan ada nilai. Kita copy dulu header-header tersebut. Penguji 1, kelas, dan nilai. Baru kita tuliskan isi dari headernya. Penguji 1-nya Chandra. Saya copy saja daripada membuat kesalahan. Kelas A dengan nilai akhir lebih kecil sama dengan 60. Oke, apakah benar ini semuanya sejajar? Atau ada yang di bawah? Seperti ini misalnya, atau bahkan seperti ini.
ada banyak sekali kemungkinan jika kita tidak berhati-hati, maka hasil akhirnya akan fatal. Sekali lagi, kita harus memahami dulu soalnya. Yang diminta adalah tampilkan mahasiswa yang penguji satunya Chandra sekaligus berada di kelas A dan nilai yang mahasiswa dengan penguji satu Chandra di kelas A tersebut nilainya lebih kecil dari 60. Jadi bisa dipastikan bahwa kriteria yang akan kita gunakan di sini sejajar. Oke, sekarang saya tanya, ketika saya tuliskan kriteria seperti ini, hasil akhirnya nanti apa? Kita punya berapa baris di sini? Kita punya 2 baris. Maka yang akan dilakukan oleh Excel adalah dia menampilkan semua mahasiswa dengan penguji 1 Chandra yang berada di kelas A. Jadi semua mahasiswa yang penguji satunya Chandra tapi berada di kelas A, ditambah semua mahasiswa lebih tepatnya dengan nilai akhir lebih kecil dari 60. Tentu saja hal itu bukan hal yang kita inginkan. Atau bagaimana jika seperti ini? Lalu saya gunakan ini sebagai kriteria. Maka saya akan punya 3 baris. Dan Excel akan melakukan hal seperti ini. Dia melihat baris pertama, lalu dia menampilkan semua mahasiswa yang penguji satunya Chandra, ditambah semua mahasiswa yang berada pada kelas A, ditambah semua mahasiswa yang nilai akhirnya lebih kecil sama dengan 60. Hati-hati ya dengan meletakkan posisi isi kriteria. Oke, varian soalnya sangat banyak untuk advanced filtering ini. Kalian wajib berlatih dan berlatih. Untuk itu saya sudah sediakan data yang bisa digunakan untuk berlatih dan bisa mempertajam insting atau mempertajam kebiasaan kalian di dalam menyelesaikan permasalahan. Sudah bisa diunduh di website saya. Selamat berlatih. Mudah-mudahan materi ini bisa sangat membantu kalian dalam pekerjaan maupun di dalam mengolah data. See you.